Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan, One of Afro FM, Your Lifestyle. Ya rekan rekan, masih bersama dengan Una tentu saja di pagi hari menjelang siang ini dalam program acara Duta Dunia Kita. Oke rekan rekan, nah seperti biasa itu di hari Jumat ya, kita ada obsesi obrolan seputar Sakofa Islami. Nah rekan-rekan semuanya pasti udah pada semangat ya, karena memang pendengar obsesi kita itu pasti orangnya selalu semangat ya. Oke deh, mungkin di pagi menjelang siang hari ini sudah ada bersama Una narasumber kita, yaitu ada Kak Anida ya. Mungkin boleh kita sapa dulu nih rekan Rao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di siang hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Una? Sehat? Alhamdulillah sehat juga tentu saja. Oke, mungkin di siang hari ini boleh langsung Kak disampaikan tentang tema kita di siang hari ini. Iya. Oke, makasih Ade ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kalau ketemu Una di hari Jumat rasanya bikin deg-degser ya. Soalnya materinya biasanya kan up to date ya Dek ya. Dan hari ini kita bahas juga materi yang masih sangat hangat ya. Mungkin tidak semua orang mendengar, tapi ini di kalangan intelektual, di kalangan pengamat politik ini menjadi bahasan hangat ya, tentang ideologi transnasional radikal. Nah, jadi kita bahas hari ini ideologi transnasional radikal. Una dengar juga nggak? Dengar ya. Ini kemarin berkaitan sama pada puncak peringatan hari lahir Pancasila kemarin ya, di 1 Juni 2021, Presiden mengingatkan akan masyarakat gitu ya, akan bahaya ideologi transnasional radikal. Jadi Presiden mengeluarkan statement terbaru gitu ya, ada istilah ideologi transnasional radikal, dan kemudian dengan mengingatkan bahaya masyarakat akan bahaya ideologi transnasional radikal itu, beliau juga mengaitkan bahaya tersebut dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat gitu ya. Jadi memang seolah-olah ada bahaya yang sedang mengancam negara ini. Namun pernyataan presiden ini sebenarnya kan sontak nih menuai polemik di tengah-tengah masyarakat ya. Tetapi presiden tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan ideologi transnasional radikal ini gitu. Tetapi hanya menyebutkan hati-hati dia, kemudian dipantau gitu ya dengan adanya ideologi transnasional radikal, tetapi tidak disebutkan ideologi yang seperti apa. Nah maka wajar pada akhirnya karena tidak dizohirkan gitu ya maksud dari ideologi transnasional radikal ini seperti apa, akhirnya banyak ya pengamat yang menuding bahwa pernyataan itu sejatinya sedang menunjuk pada pemerintah sendiri gitu. Kenapa? Karena mereka menyebutkan bahwa salah satu ideologi transnasional yakni kapitalisme neoliberalisme ya, ini justru sudah sejak lama diterapkan di pemerintahan kita gitu ya, khususnya tampak dari kebijakan ekonomi. Nah kalau kita bicara tentang transnasional, berarti kan ada ide-ide gitu ya Dek ya, yang tadinya dia bukan berasal dari dalam negara kita, kemudian dia diimpor ya, bahasanya gitu. Jadi ada ideologi impor gitu ya. Namun ideologi impor ini dianggap berbahaya. Nah, kalau kita bicara sebenarnya makna radikal itu kan dari kata radix ya. Radix itu kan akar, jadi sebenarnya mengakar gitu ya. Nah, kalau kita kuliah, kita belajar kan memang sebenarnya harus mengakar juga nih, biar tahu tuh asal muasal pendidikannya gimana gitu. Cuma citra dari istilah radikal ini kan negatif gitu loh. Jadi ketika disebut ideologi transnasional radikal, berarti gambarannya ideologi yang tidak berasal dari dalam negara kita atau ide-ide yang tidak berasal dari dalam negara kita, kemudian ide ini membahayakan karena citra radikal itu berbahaya, kan gitu yang dibentuk ya. Nah maka ini kan pada akhirnya bertanya-tanya masyarakat, ini dikerucutkan kemana gitu ya. Kayak tadi ada pengamat yang mengatakan, oh ini kayaknya pemerintah nunjuk dirinya sendiri gitu kan. Kenapa? Karena selama ini kita menggunakan kapitalisme neoliberalisme. Kalau kapitalisme berarti kan sistem perekonomian yang asasnya itu
dikuasai oleh kapital gitu ya, dan kemudian memang tidak ada sistem kepemilikan, pembagian kepemilikan di sana tidak ada. Yang penting kalau punya modal ya silahkan gitu loh. Lalu kemudian apa lagi? Neoliberalisme. Nah dulu ini anak-anak ekonomi pasti familiar nih dengan istilah apa, nama Adam Smith, bapak ekonomi bebas ya kan. Nah yang mengajarkan bapak ekonomi klasik yang mengajarkan tentang ekonomi pasar bebas gitu loh. Nah jadi dalam liberalisme itu sendiri ya siapapun boleh menguasai apapun. Nah kemudian kan dikritisi, kalau kita bahas sejarahnya, kemudian nanti dikritisi oleh Keynes dan yang lainnya. Nah kalau sekarang balik lagi sistem ekonominya kayak gitu loh. Nah kapitalisme kalau punya modal ya silahkan mau menguasai apapun gitu loh. Liberalisme juga yang mau menguasai kekayaan alam, mau menguasai laut, mau menguasai pertambangan ya boleh-boleh saja, liberal. Nah kemudian apalagi neoliberalisme dalam kehidupan kita gitu ya, bukan hanya dalam tampak kebijakan ekonomi tetapi juga dalam pergaulan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Nah maka kita coba kerucutkan ya. Jadi kalau kita bicara tentang ideologi transnasional radikal yang disebutkan oleh Bapak Presiden, kakak di sini mengatakan ini tidak tepat kalau ada pihak ya yang mengatakan itu ditujukan kepada Islam. Kenapa? Karena sejatinya berbahaya, berarti ini menyebabkan kerusakan, ini menyebabkan teror. Nah coba kalau kita lihat di dalam negara kita, bermasalah kan dari segi korupsi, bermasalah dari segi pengelolaan kekayaan alam, bermasalah dari segi hutang luar negeri. Bahkan terakhir ini juga kabarnya, ini karena kakak orang ekonomi ada ya, banyak istilah ekonomi, jadi surat utang negara Sun nih mau dikeluarin gitu ya, sejenis obligasi. Nah maka kalau kita lihat di situ ya utang negara kita bakalan dinaikin lagi gitu kan ya, kemudian korupsi merajalela gitu loh. Lalu kemudian bagaimana adanya seks bebas dan yang lain. Ini kalau kita lihat ke dalam Islam, ada nggak sih ajaran Islam yang membolehkan itu? Nggak ada. Atau ada nggak sih syariat Islam yang mengarahkan umatnya untuk melakukan hal-hal demikian? Nggak ada. Bahkan itu semua dilarang gitu loh. Korupsi itu kan mencuri harta rakyat ya. Kalau kita lihat di dalam Islam, bagaimana hukum bagi pencuri? Wasariku atau fakta idahuma, laki-laki dan perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya. Berarti korupsi itu bukan ajaran Islam gitu ya. Lalu kemudian bagaimana dengan seks bebas? Wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki dan perempuan yang berzina maka deralah keduanya gitu loh. Nah berarti perzinahan itu bukan hasil dari Islam, bahkan tidak diajarkan oleh Islam. Nah berarti kalau dikatakan ideologi transnasional radikal ini tidak ada kaitannya dengan Islam. Nih kenapa kakak sodorkan di awal, karena ada juga nih yang mengatakan oh ini yang ideologi transradikal ini ya ideologi atau ide-ide yang memang bertentangan dengan wawasan kebangsaan. Nah, standar wawasan kebangsaan ini juga setelah TWK KPK kemarin akhirnya kita juga bertanya-tanya loh, apa iya tes wawasan kebangsaan itu harus mengkomparasikan sih, harus memilih salah satu antara Al-Quran dengan Pancasila gitu ya, atau misalnya harus melepaskan kerudung gitu ya. Nah ini kalau kita lihat ini enggak sih gitu ya. Nah makanya kan kita juga ketika disebutkan oleh staf jubir presiden ya, disampaikan bahwa yang dimaksud dengan ideologi transnasional radikal ini ya yang bertentangan dengan wawasan kebangsaan. Nah, jangan sampai ya ada satu oknum pun yang mengkaitkan yang bertentangan dengan wawasan kebangsaan itu adalah Islam. Kenapa? Karena kita sudah buktikan tadi apa yang terjadi di negara ini tidak pernah disebabkan oleh Islam gitu. Dan kemudian kita lihat lagi ya bagaimana ideologi transradikal tersebut ternyata ada beberapa oknum ya yang yang bukan oknum, jadi beberapa pengamat gitu ya, tadi yang Kak sampaikan, beberapa pengamat yang mengatakan justru sebenarnya pemerintah kayaknya menunjuk dirinya sendiri lah gitu kan. Kenapa? Karena ternyata di dalam negara kita gitu ya, mau tidak mau kita akui ada sebuah ide ya, ide kapitalisme neoliberalisme yang justru sudah lama diterapkan gitu loh, khususnya yang tampak dari kebijakan ekonomi. Nah maka kalau kita lihat bila term transnasional itu untuk menunjuk pada ide yang menyebar secara lintas negara, maka kita sepakat ya bahwa banyak ide yang berbahaya yang saat ini diimpor dari luar loh gitu. Jadi bukan satu atau dua, tapi banyak ide dari luar Indonesia yang kemudian diterapkan, diimpor, dan ide-ide berbahaya itu dipakai di negara kita. Dan ide-ide tersebut sudah mempengaruhi serta dipraktekkan bahkan oleh kalangan individu gitu loh, oleh tataran individu, bahkan juga masuk ke dalam banyak regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Nah, kok
bisa kan, ide yang mana gitu loh. Contohnya apa? Ide liberalisme. Ide liberalisme ini kan ide transnasional. Kalau kita lihat ada nggak di kitab Sangsekerta? Nggak ada gitu ya. Atau di kitab-kitab sejarah lainnya nggak ada. Ide liberalisme ini ide transnasional. Ide liberalisme ini kan memang ide yang mengajarkan kebebasan tadi ya. Kemudian bahasanya begini ya, mau dengan asas HAM lah ya, mau pacaran, mau berdua-duaan, yang penting tidak ganggu orang lain gitu loh. Nah ini kalau untuk tataran pergaulan. Nah kalau untuk tataran kepemilikan juga sama gitu ya. Nah di dalam asas demokrasi itu kan disebutkan dengan 4 kebebasan ya, kebebasan beragama, kebebasan bertingkah laku, kebebasan berekspresi, dan kemudian kebebasan berkepemilikan. Nah ini kan idenya dari Indonesia enggak loh ya gitu kan. 4 asas ini yang digadang-gadang oleh demokrasi itu tidak berasal dari Indonesia. Nah apalagi berasal dari Islam gitu kan. Nah, ini nggak berasal dari Indonesia gitu. Nah dalam asas kebebasan beragama, misalnya hari ini mau beragama apa, besok beragama apa, kan silahkan saja, tidak ada batasan gitu loh. Bahkan kalau misalnya seseorang berpindah agama kemudian dipretelin, nah ini bisa mengganggu HAM lagi katanya. Ini asas liberalis tadi, liberal, bebas, kebebasan ya. Nah kemudian asas kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi, mau menghujat Nabi Muhammad terserah gitu kan ya, mau mau menampakkan aurat di mana-mana juga terserah. Kemudian juga mau tiktokan kayak sekarang ya, yang mungkin akan menghinakan orang lain, akan mencibir orang lain dan yang lainnya, atau mungkin banyak kebohongan di dalamnya, nggak apa-apa, yang penting kan naik rating gitu loh. Jadi kita lihat itu kebebasan apa? Kebebasan berekspresi gitu. Disokong oleh apa? Asas liberalisme tadi. Dari Indonesia enggak, ini asasnya dari luar, ide dari luar, dan ini berbahaya gitu loh ya. Lalu kemudian apalagi? Kebebasan berkepemilikan gitu loh. Kebebasan berkepemilikan ini kalau dia punya uang gitu ya dia, terus dia mau ya pokoknya karena dia punya uang, dia mau buka diskotik dan yang lainnya, kan terserah jadinya kan. Apakah itu merusak? Ya nggak masalah gitu loh. Yang penting kan dia punya keuntungan dan dia punya modal, dia tidak mengganggu orang lain ya. Batasannya nanti balik ke situ, selagi tidak mengganggu orang lain. Tapi standarnya apa gitu. Lalu kebebasan beragama, ekspresi, kemudian berkepemilikan ya, lalu bertingkah laku, nah sama juga ya kan. Jadi jangan heran kalau kondisinya asas liberalisme atau ide liberalisme ini juga masuk ke tataran birokrasi kita gitu. Jadi kalau mau kita lihat regulasi yang saat ini ada juga disokong oleh liberalisme nggak? Itu kekayaan alam kita boleh diserahkan, dimasukkan sahamnya ya, bahasanya kan gitu ya, dari penanaman modal asing itu boleh nanti dikuasai oleh swasta asing gitu loh ya. Nah ini kan berarti ada asas itu dimasukkan ke dalam regulasi. Lalu bagaimana dengan tataran individu, tataran masyarakat? Di masyarakat kita tuh banyak free sex yang berujung kepada aborsi. Ini mengkhawatirkan nggak? Mengkhawatirkan sekali. Nah ini asasnya dari mana? Ide mana ini yang dipakai? Ide liberalisme yang itu nggak berasal dari negara kita, itu transnasional, itu berbahaya. Nah kemudian apalagi yang di tataran individu? Ibu-ibu nih sekarang banyak, ibu sama ayah lah ya, banyak yang pada akhirnya galau sekali menangani anak-anaknya. Kenapa? Dinasihatin A dilawan, dinasihatin B dilawan gitu ya. Asas kebebasan berekspresi itu HAM gitu ya. Jadi ini dulu mungkin tidak separah kondisi sekarang, tapi asas liberalisme yang kemudian mendarah daging di masyarakat, mulai dari tataran individu, keluarga, masyarakat, sampai regulasi pemerintahan itu terpengaruh. Ini berbahaya, sangat berbahaya. Kita lihat sendiri faktanya, ya kan? Nah, kemudian apalagi dari ide liberalisme? Ide liberalisme ini kan karena tadi dia transnasional, salah satunya apalagi membuat pelaku LGBT ya itu semakin marak. Nah ini menyebabkan kerusakan gitu loh. Jadi kalau dilihat ini berbahaya, tapi kita nggak mau jujur kalau ada ide-ide yang memang sangat banyak berseliweran di negara kita gitu, di masyarakat kita. Yang pertama ide liberalisme. Nah kemudian ide yang kedua, ide kapitalisme. Ini juga masuk dalam kategori ide transnasional yang berbahaya. Bahkan juga sudah dipraktekkan gitu ya. Nah kalau kapitalisme itu dalam bahasa Arabnya kan ro'simaliun. Nah ro'simaliun itu berasal dari dua kata, ro'is dan mal. Ro'is itu artinya kepala, pemimpin gitu ya. Nah jadi kalau mal itu artinya harta, berarti kalau ro'simaliun dalam kepalanya harta terus gitu loh bahasanya. Nah kalau asas kapitalisme ini ya yang dia pikirkan keuntungan. Maka dalam asas kapitalisme kalau kita lihat dalam konsep ekonomi, segala sesuatu itu bernilai ekonomis selagi masih ada keuntungan di dalamnya.
Nah, kenapa narkoba tidak dihilangkan? Karena masih ada keuntungan. Jadi dalam pandangan kapitalisme itu barang ekonomis loh. Karena kenapa? Ada keuntungan dan ada yang meminta. Terus kenapa pornografi tidak dihilangkan? Oh, itu barang ekonomis. Karena ada keuntungan di dalamnya gitu loh, Dek. Nah, ini asas kapitalis. Jadi bagaimanapun yang terpikir itu nggak penting halal haram, nggak penting merusak atau tidak. Yang penting ketika saya punya uang, bisa nggak uang ini menghasilkan uang? Nah, gitu. Nah, maka kalau kita lihat ide kapitalisme ini yang juga sudah dipraktekkan negara kita, hasilnya apa? SDA kita banyak dikuasai asing loh. Ya kan? Kalau kita mau lihat nih BUMN gitu ya, dari Pertamina dan yang lainnya, itu berapa besar sih saham yang dimiliki negara kita dibanding dengan saham yang dikuasai oleh swasta gitu ya. Maksudnya ada penanaman modal asing loh di dalamnya gitu. Nah, mungkin ya secara namanya itu tetap milik Indonesia, tapi bagaimana dengan hasilnya itu kan akan dibagi dengan pemilik saham. Kalau kita bicara saham kan tujuan dari manajer keuangannya juga untuk mensejahterakan pemilik saham dulu gitu. Bukan pekerjanya tapi pemilik sahamnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari kebijakan ya yang disokong dengan kapitalisme, akhirnya apa, para kapital juga sangat tergiur gitu loh. Bagaimana SDA itu juga ikut dikuasai oleh mereka. Nah, faktanya begitu. Lalu kemudian bagaimana layanan publik juga diprivatisasi hingga menyengsarakan rakyat. Bahkan utang luar negeri yang semakin ya mengkhawatirkan, ini juga buah busuk dari praktek kapitalisme. Kenapa? Kita tuh deh ya, di awal kita berhutang ya, kalau dulu udah puluhan tahun yang lalu, kenapa sih utang Indonesia itu tidak habis-habis, dan itu sampai sekarang gitu ya. Nah, balik lagi asas kapitalisme, bagaimana uang tadi bisa menghasilkan uang, kan begitu. Jadi ketika satu negara dipinjamkan utang luar negeri, bukan berarti baliknya segitu aja, ada borohnya gitu, ada perjanjiannya gitu loh. Kita mau masuk PBB saja kan kemarin itu ada perjanjian di IMF tuh ya. Nah, kemudian ada klausul-klausulnya, salah satunya ikut pasar bebas dunia. Nah, termasuklah dari 2015 kemarin kita ikut pasar bebas ASEAN ya, masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian masuk nanti 2025 kita masuk pasar bebas Asia Pasifik, 2035 kita masuk pasar bebas dunia. Itu kebijakan yang harus kita sepakati ketika ada pinjaman hutang luar negeri gitu ya. Ada ikut kita ke dalam perjanjian internasional. Lalu kemudian di sisi lain kita pinjam utangnya berapa, bayarnya berapa, kan begitu. Di sisi lain kekayaan alam kita dipegang sama mereka. Nah, ini kalau kita lihat ya, hutang itu nggak akan berhenti gitu loh, bahkan akan semakin meningkat. Alasannya apa? Suku bunga naik gitu. Jadi ini makin mencengkram gitu loh. Jadi kita kaya gitu ya, tetapi karena ide-ide transnasional tadi yang sengaja dimasukkan dan kemudian dilestarikan gitu ya, ini justru malah sangat membahayakan masyarakat kita, sangat membahayakan negara kita gitu loh. Makanya dulu pernah istilah Indonesia for selling itu sangat familiar tuh, sangat sampai viral. Karena kenapa? Semua kekayaan alam bahasanya tidak dijual, tapi diinikan, diprivatisasi, diswastanisasi. Nah, ini kan sama saja, bahasanya saja yang berbeda gitu. Jadi mungkin dari dua ide ini saja, ini sudah sangat menyusahkan gitu, ini sudah sangat menyengsarakan. Nanti insya Allah kita bahas ide yang ketiga, ada lagi ide demokrasi ya deh ya. Nah, ini juga ide transnasional yang juga jarang diakui bahayanya ya. Dan ide ini kan sangat mendewakan suara terbanyak dan telah melahirkan banyak regulasi yang menyusahkan rakyat gitu loh. Ini masih ada waktunya? Masih ya. Apa ya? Nah, jadi kita masuk ke ide yang ketiga ya, yang kenapa fokusnya ketiga ide ini, meskipun banyak yang lainnya gitu yang memang berasaskan dari sekuler ya, pemisahan agama dari kehidupan ya, karena memang kita tidak pernah dicerdaskan bahwa bahaya sesungguhnya yang dimiliki oleh negara kita adalah bahaya liberalisme, bahaya kapitalisme, dan bahaya demokrasi itu sendiri. Janganlah begitu kan, kita pemilu aja tiap 4 tahun 5 tahun ya. Nah, cobalah kita perlulah untuk mengkoreksi gitu ya. Indonesia ini sudah berapa kali sih pemilu, pilpres, pileg, dan yang lainnya, berubah nggak? Justru angka korupsinya makin tinggi, kriminalitasnya makin tinggi, kemiskinannya juga begitu gitu ya. Nah, artinya kan ada sesuatu hal yang harus kita lakukan gitu. Apalagi kita nih pemudanya gitu ya. Kita harus duduk bareng untuk menyelesaikan masalah negara kita gitu. Kalau enggak, selamanya lah makin terpuruk gitu ya. Nah, jadi kita mau menjelaskan ini pun, kita membahas ini pun karena kita